Orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau mau syurga Firdaus, menjalankan ciri-ciri orang beriman ini. Coba kita review sedikit Ibu sekalian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 disebutkan ciri orang beriman yang pertama adalah khusyuk dalam salat. Kedua, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Keempat, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kelima, orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Keenam, orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi 6 poin ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang pulang ke rumah baca lagi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemudian ditadabbur lagi, dan kemudian saya juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 11, saya bacakan artinya Ibu sekalian yang akan kita bahas pada hari ini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, teman-teman semua, maka di sini kita bisa lihat ada banyak sekali ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Pertama, ciri-ciri dari orang beriman adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat loh. Benar enggak kalau teman-teman lihat tadi? Yang pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salat. Terakhir, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi salat itu disebutkan di awal dan di akhir. Masya Allah, saking dahsyatnya dan pentingnya perkara salat ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, hidup kita adalah cerminan salat kita. Apa maksudnya? Barang siapa yang terbiasa mengakhirkan salat, maka ia akan terlambat dalam segala urusan hidupnya. Kok bisa? Coba teman-teman lihat, kata seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, jika salat saja kau anggap sepele, maka urusan apa yang kau anggap penting? Sebagaimana kau jaga salatmu dengan baik, maka hidupmu pun akan terjaga dengan baik. Tidakkah kau mengetahui bahwa kalimat salat itu bergandeng dengan al-falah? Ya enggak? Dalam salat kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kan? Jadi kata Hasan Al-Basri, tidakkah kau mengetahui bahwa kalimat salat itu bergandengan dengan al-falah, yang berarti kesuksesan? Marilah menuju salat, hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, hayya 'alal falah. Artinya marilah meraih kesuksesan. Bagaimana mungkin kau minta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kau mengabaikan hak dan perintahnya, yaitu mengabaikan salat. Jadi, kita bisa lihat bahwa hidup kita ini adalah cerminan salat kita. Kalau mau sukses, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bergandengan, salat dengan sukses itu bergandengan teman-teman semua. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk dalam salat itu caranya gimana teman-teman semua? Beberapa di antara khusyuk dalam salat itu adalah kata Rasulullah SAW, ingatlah mati dalam salatmu. Karena sesungguhnya apabila seseorang ingat mati dalam salatnya, niscaya dia termotivasi untuk memperbaiki salatnya. Salatlah sebagaimana salat orang yang tidak menyangka bahwa dia akan salat lagi. Berhati-hatilah engkau dari sebuah perkara yang kelak engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya gimana sih teman-teman semua? Coba deh, kalau teman-teman dikatakan sama dokter sekarang jam 9 malam, ibu punya penyakit yang sangat parah, mungkin bisa bertahan sekitar sampai jam 12 malam. Kalau dokter mengatakan umur ibu tinggal 3 jam lagi, kira-kira khusyuk gak salatnya?
Kenapa khusyuk? Karena ngerasa itu ibadah terakhir kita kan? Karena ngerasa nggak ada kesempatan lagi kan? Kenapa kita main-main nggak sungguh-sungguh dalam sholat? Kan masih ada sholat berikutnya, masih ada sholat berikutnya. Makanya kata Rasulullah SAW, cara supaya kita bisa khusyuk dalam sholat caranya adalah ingatlah mati dalam sholatmu, ingatlah kematian, bahwa mungkin kau tidak bisa menjumpai sholat itu lagi. Karena sesungguhnya apabila seseorang ingat mati dalam sholatnya, dia akan termotivasi untuk memperbaiki sholatnya. Sholatlah sebagaimana engkau sholat, sebagaimana sholat orang-orang yang tidak menyangka dia akan sholat lagi. Jadi kalau kita berpikir, oh saya nggak punya kesempatan untuk ibadah lagi, pasti kita akan khusyuk. Kalau kita dibilang sama dokter, ibu 3 jam lagi nih, sepertinya memang nggak bisa bertahan. Nggak akan ada tuh kita mau ribut-ribut sama orang, mau ngomongin orang, ada nggak kira-kira? Mau banyak gosipin orang, nggak ada. 3 jam kita gunakan untuk minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita sakiti, atau memaafkan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Ibadah sungguh-sungguh, doa dengan khusyuk, dengan tetesan air mata, begitu kan teman-teman semua? Maka Rasulullah ingatkan kalau mau sholat khusyuk, maka bayangkan saja itu sebagai sholat terakhir. Begitu pula pesan Nabi Muhammad SAW pada seorang sahabatnya dalam hadis surat Ahmad diceritakan, apabila kamu berdiri dalam sholatmu, maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Itu yang membuat kita bersungguh-sungguh dalam sholat, teman-teman, khusyuk dalam sholat. Coba teman-teman kita lihat ya, kalau kita lihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Setiap kali sholat pasti selalu menetes air matanya. Dan begitu pula Rasulullah SAW ketika beliau sholat, ya, ketika itu seorang sahabat berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat, pada dadanya terdengar suara air yang mendidih karena menangis. Kalau kita memahami bacaan sholat kita, bacaan itu bisa membuat hati kita bergetar, teman-teman semua. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu aja sudah mampu membuat hati kita bergetar, ya enggak teman-teman semua? Maka salah satu syarat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat itu paham bacaan sholatnya. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat, kita cuma komat kamit nggak ngerti apa yang kita baca? Atau ketika teman-teman duduk, teman-teman baca apa doanya? Doa duduk itu apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya, Bu? Ya Allah, ampuni dosaku, Rabbi firli warhamni, sayangi aku, wajburni, tutup aibku, ya Allah, angkat derajatku, wajburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, berikan kesehatan kepadaku dan ampuni aku, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Kira-kira di antara kita ada nggak yang nggak paham tentang bacaan sholat itu? Subhana rabbiyal a'la. Kenapa sujud kita katakan kau yang maha tinggi ya Allah? Kalau kita nggak paham bacaan sholat, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Sekarang sudah banyak kok teman-teman semua tentang kursus-kursus yang mengerti bacaan sholat atau buku-buku panduan. Jadi kita berusaha untuk memahami bacaan sholat. Baca juga dengan tenang, gerakan juga dengan tenang, itu yang membuat khusyuk dalam sholat. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Rasulullah kalau salat itu gemetar hatinya. Disebutkan nama Allah. Ibu-ibu, kita mengetahui bersama bahwa ketika kita salat kita lagi doa sama Allah kan? Tadi ketika kita duduk doanya tuh wah sudah lengkap sekali. Ya Allah ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, tutup aibku ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Wajibur warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, berikan kesehatan kepadaku ya Allah, sayangi aku. Itu kan semua doa-doa, berisi doa-doa untuk kepentingan kehidupan kita. Benar Ibu semua? Jadi Masya Allah, kalau kita menyebutkan doa-doa itu, kalau kita khusyuk dalam sholat kita, maka ada gemetar, ada rasa getaran di dada kita ketika kita mengucapkan ayat-ayat itu. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dibacakan atau disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Dan bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya, dan hanya mereka kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi dalam sholat itu kita bayangkan bahwa Allah sedang menghadapi kita, teman-teman semua. Kita berada sangat dekat dengan Allah SWT. Kita bayangkan bahwa Allah sedang memandang kita. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya kita bisa khusyuk. Kalau kata Imam Ghazali, cara bisa khusyuk dalam sholat itu pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, yaitu mengosongkan hati dari berbagai macam hal.
Jadi kadang-kadang kita sholat, kita kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Itu jemuran udah diangkat belum ya? Itu tadi masakan kompor udah dimatiin belum ya? Kunci tadi taruh di mana ya? Ya, kadang-kadang pikirannya kemana-mana Bu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau khusyuk dalam salat pertama hudurul qalbi, yaitu dengan hadirnya hati, ya, mengosongkan hati dari berbagai macam hal. Beribadah kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita enggak mampu melihat Allah dan kita sadari Allah melihat kita. Hudurul qalbi. Kedua, at-tafahum. Mau khusyuk dalam salat, maka paham bacaan salat itu sendiri. Misalnya pada saat i'tidal ibu membacakan Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Allah Maha mendengar orang yang memujinya, ya. Kemudian katakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa artinya? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya, dan masih banyak lagi. Teman-teman, kalau kita baca Al-Fatihah, itu juga setiap bacaan Al-Fatihah kita, setiap ayat yang kita baca, Allah membalas loh teman-teman semuanya. Kalau kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah akan menjawab, hambaku memujiku. Kemudian kita katakan teman-teman semua Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku mengulangi pujiannya untukku. Jadi Allah tuh balas loh Bu, dalam setiap kita baca Al-Fatihah itu Allah balas. Kemudian kita katakan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah SWT berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Allah mengatakan ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ternyata dalam surah Al-Fatihah saja banyak sekali yang dapat kita pelajari, bahwa setiap ayat yang kita baca Allah menjawab ayat-ayat tersebut. Ketiga, selain tafahum, selain paham bacaan salat, ketiga ta'zim, menghadirkan rasa hormat. Kalau kita hormat pada sebuah kegiatan atau sebuah acara, pasti kita berhati-hati dalam bertingkah laku, ya. Kita bertingkah lakunya dengan penuh penghormatan, takut salah, takut macam-macam berbuat karena kita menghormati. Maka dalam salat harus hadirkan rasa ta'zim. Yang keempat, haibah, perasaan takut. Kalimat roja, harapan, rasa harap yang hadir di hati kita untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Dan keenam, supaya kita bisa khusyuk, hadirkan rasa haya, yaitu perasaan malu kepada Allah SWT. Apakah pantas orang seperti saya ini mengharapkan ridha dan pahala dari Allah? Dengan seluruh hal-hal tadi, itu membuat kita atau membantu kita untuk bisa khusyuk. Berikutnya, ciri orang beriman yang dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun adalah ayat ke-3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Waktu Siti Aisyah difitnah berselingkuh, hampir seluruh Madinah percaya. Nabi pun bingung, ini gimana nih, beritanya benar apa enggak, karena Allah belum turunkan wahyu. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada salah seorang istri namanya Zainab, bagaimana pendapat tentang berita perselingkuhan Aisyah? Zainab ini kalaupun mau bisa saja mengatakan yang buruk-buruk terhadap Siti Aisyah, tapi kata Zainab, aku nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu Siti Aisyah adalah orang yang baik. Zainab radhiyallahu anha ini tidak mau ikut-ikutan dalam berita bohong, padahal semua orang di Madinah hampir percaya. Mereka benar gak ya? Jadi masih ragu-ragu, benar gak ya? Tapi ada kecenderungan untuk percaya akan berita itu karena saking dahsyatnya fitnah tersebut. Namun Zainab radhiyallahu anha tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menjatuhkan madunya, ya kan? Kan mereka sama-sama istri, beliau ini istrinya Nabi, tapi tidak berusaha untuk menjauhkan Siti Aisyah. Beliau hanya jawab, aku nggak tahu. Jadi menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Kalau ada obrolan-obrolan di sekitar kita yang kita nggak tahu kebenarannya, nggak usah ikutan nimbrung. Zaman sekarang bukan hanya sekedar majelis ta'lim, tapi namanya juga ada majelis ghibah. Apa itu majelis ghibah? Kerjaannya ngomongin orang, belum tahu nggak tuh tetangga beli mobil baru, nggak tahu dari mana duitnya. Tiba-tiba beli mobil baru, beli AC baru, tetangga yang beli AC dia yang kepanasan, sekalian, ya. Jadi hati-hati dengan itu. Berikutnya teman-teman sekalian, ya, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Maka banyaklah dalam kehidupan kita, sekiranya hal-hal itu tidak ada faedahnya buat kita, jangan berlama-lama dalam kegiatan tersebut. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Makanya kalau ibu-ibu lihat dalam surah Al-Furqan ayat 63, ciri ibadur rahman, ciri orang saleh adalah
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau enggak salah kalimatnya begitu, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Ciri orang-orang yang saleh adalah kalau ada orang-orang yang dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan ketika ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, ada yang ganggu, ada yang usil sama mereka, mereka nggak balas, melainkan mereka mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Qalu salama. Nggak ikut-ikutan kepada perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. You are what you say, kamu adalah apa yang kamu katakan. You are what you post, kamu adalah apa yang kamu posting. Kualitas dirimu terlihat dari postingan engkau. Kualitas dirimu terlihat dari lisan atau bicara apa yang keluar dari bibirmu itu. Sementara bibir ini adalah, lisan ini adalah cerminan hati. Hatinya baik, insya Allah lisannya juga yang baik-baik. Hatinya kotor, lisannya juga nanti yang akan kotor dan tidak berfaedah. Jadi ciri orang saleh atau orang-orang yang beriman adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya, dari perkataan yang tidak ada gunanya. Dosa yang paling banyak itu kata Rasulullah dosa di dua lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Lubang mulut itu dosanya banyak, lisan itu dosanya banyak. Ada dosa apa aja di sini, ibu-ibu sekalian? Dusta, bohong, dosa ghibah, dosa fitnah, dosa namimah, adu domba, dosa mengolok-olok orang lain dengan kata-kata keji, kata-kata kasar dan sebagainya. Ini dosanya banyak, lidah tak bertulang tapi dosanya banyak. Banyak orang tergelincir karena kejahatan lisannya. Jadi kita nggak mau seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri orang beriman disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat keempat adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Teman-teman lihat dalam surah Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi zakat itu mensucikan seseorang dari sikap yang pelit, dari sikap yang bakhil, teman-teman semua. Kalau kita ngomongin zakat, ini kan harus melewati nisab, telah melewati haul ya, masih 1 tahun dan sebagainya. Jadi zakat itu ada waktunya, kemudian orang-orang tertentu yang bisa melakukannya dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan kemudian dilanjutkan dengan rukuklah bersama dengan orang-orang yang berwudu. Jadi perintah zakat ini Masya Allah ya banyak sekali dalam Al-Quran, ada 32 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat itu dikatakan dalam surah At-Taubah 34-35. Saya nggak akan panjang di zakat, saya akan panjang di sedekah dan infak ya teman-teman sekalian yang lebih luas lagi. Tapi sekedar pengingat bagi kita semua, dalam surah At-Taubah 34-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu mereka dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Jadi kata siapa barang-barang yang numpuk-numpuk di rumah itu tidak akan dihisab, tidak akan dipertanggungjawabkan. Makanya Islam itu tidak hanya sekedar hablum minallah, tidak hanya sekedar ibadah sholatnya, ibadah kepada Allah saja yang baik, tapi juga hablum minan nas. Hablum minan nas teman-teman semua. Baik, kalau itu perkara zakat, saya mau agak lebih luas mengenai perkara sedekah. Islam itu mengajarkan kita bukan cuma menjaga hubungan baik dengan Allah dengan ibadah-ibadah, tapi juga peduli dengan sesama manusia lainnya. Makanya ketika detik-detik wafatnya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu, jagalah sholat dan jagalah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Artinya adalah peduli dengan urusan ibadahmu, itu hubunganmu dengan Allah, tapi peduli juga dengan orang-orang sekitar, hablum minan nas. Makanya teman-teman tahu nggak dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka pengen dibangkitkan kembali sama Allah hanya untuk bisa sedekah. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, mengapa kau tidak tunda kematianku ya Allah sampai waktu yang dekat? Andaikan kau tunda kematianku ya Allah, aku pasti sedekah ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia itu pengen ya Allah, kalau kau tunda kematianku, aku pasti sedekah ya Allah. Saking dahsyat nih keutamaan sedekah itu. Pertanyaannya adalah, namanya keutamaan sedekah apa sih? Beberapa keutamaan sedekah adalah, kita tahu yang pertama, sedekah adalah amalan yang utama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, betul? Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain.
Maka sedekah pun berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi keutamaan sedekah termasuk amalan yang utama. Kedua, sedekah itu bisa melindungi dari bencana. Percaya tak teman-teman semua? Kata seorang ulama, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan dan bisa menolak dari berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah seorang pendosa, orang yang zalim, orang yang kafir, karena Allah SWT akan menghilangkan berbagai macam bencana tersebut dengan perantara sedekah. Makanya kalau orang-orang sakit, saya ingat banget kemarin waktu ibu saya sakit masuk ruang ICU 11 hari dengan ventilator, koma setelah ibadah haji, rumah sakitnya di kota Mekah. Dokter-dokternya mengatakan, tidak hanya sekedar sholat di Ka'bah kata mereka, tapi juga banyak sedekah atas nama ibumu ini. Karena sedekah itu bisa menolak bala, sedekah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, sedekah bisa menolak bencana, bisa menolak kesedihan dari sedekah, teman-teman semua. Ketiga, orang-orang yang sedekah, nggak ada orang sedekah itu miskin, itu nggak mungkin, ibu-ibu semua, nggak mungkin banget. Janji Allah itu ada dalam surah Al-Baqarah 261. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 261. Apa kata Allah buat orang-orang yang ragu, takut miskin, takut nggak cukup? Nggak mungkin. Allah janji kok, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Dan seterusnya ya, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu was-sami'ul 'alim. Wallahu was-sami'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dilipat gandakan 700 kali lipat, teman-teman semua. Berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Jadi gak ada ceritanya orang berinfak itu jatuh miskin, mustahil terjadi. Gak akan pernah mungkin terjadi hal seperti itu. Kau bersedekah di jalan Allah SWT, kau akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang patuh, ya bu, badan yang sehat, itu rezeki. Keempat, apa sih keutamaan dari orang-orang yang bersedekah? Bisa menghapus dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Ahmad, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Dan juga sedekah bisa melapangkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 134. Jadi banyak sekali keutamaan sedekah, maka rugi bagi orang-orang yang pelit, medit, kikir. Tadi dikatakan disimpan, ditumpuk-tumpuk hartanya, mau kondangan bingung pakai baju yang mana ya, pakai jilbab yang mana ya, padahal banyak di lemari. Nambah terus nggak pernah dikeluarin. Beli online shop terus nggak dikurangin. Boleh belanja tapi kurangin apa yang di dalam lemari itu. Yang nggak kepake diberikan kepada yang lain. Dalam surah Al-Baqarah 268, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir, sedang Allah menjanjikan kamu ampunan daripadanya dan karunia. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Ya, jadi syaitan ini syaitan ini adalah dia yang menakut-nakuti supaya kita menjadi orang yang kikir. Keempat, ciri orang beriman adalah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Makanya dikatakan, wahai anak muda, kalau engkau mampu menikah ya nikah. Kalau enggak mampu, ya kalau engkau sudah mampu ya secara biologis, secara finansial nikah. Tapi kalau enggak mampu puasa. Puasa itu bisa membuat dirimu lebih stabil ya, tidak memperturutkan hawa nafsu. Kelima, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Teman-teman, sadarkah kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh? Kita janji sama Allah. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Benarkah aku ini Tuhanmu? Kita katakan qalu bala syahidina, benar ya Allah, kami bersaksi. Engkau Tuhan kami ya Allah, kami menyembahmu ya Allah, kami berdoa hanya padamu ya Allah, kami bergantung hanya padamu ya Allah. Janji kita di alam ruh, teman-teman semua. Ya. Maka patuhi janji tersebut. Juga teman-teman janji dalam salat. Teman-teman katakan
inna salati wa nusuki, apalagi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman janjikan, ya Allah, sesungguhnya salatku, ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku, ya Allah, hanya untukmu, ya Allah, ya kan? Itu janji yang kita ucapkan. Maka teman-teman semua, pastikan kita menjadi orang-orang yang memegang janji kita. Janji berbagai macam janji, termasuk juga janji dengan Allah SWT. Dan terakhir, kata Allah SWT, salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, salat adalah tiang agama. Seorang tidak akan tegak kecuali dengan salatnya. Islam seseorang tidak akan pernah tegak kecuali dengan salatnya. Ya, baik teman-teman sekalian, lihat deh. Kata Rasulullah sebelum wafatnya dalam hadis Surat Ahmad dijelaskan, jagalah salat kata Rasulullah, dan jagalah budak-budak kalian. Salat diingatkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat, saking dahsyatnya perintah salat ini. Dan juga kita tahu bahwa semua perintah atau wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril kecuali salat. Salat langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Baik teman-teman sekalian, ketika kita sudah mengerjakan ini semua, maka apa yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Serta orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau mau surga Firdaus, menjalankan ciri-ciri orang beriman ini, coba kita review sedikit Ibu sekalian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 disebutkan ciri orang beriman yang pertama adalah khusyuk dalam salat. Kedua, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Keempat, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kelima, orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Keenam, orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi 6 poin ini kata Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang pulang ke rumah baca lagi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemudian ditadabbur lagi, dan kemudian saya juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Kita tahu bahwa salat itu disebutkan 2 kali ya, awal dan akhir teman-teman semua. Berarti ini menjadi PR bagi kita. Sebelum kita mengerjakan banyak hal yang lain-lain di luar sana, kita pastikan bahwa tahun 2024 pengen punya planning deh salatnya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin salatnya gerakannya belum tenang, bacaannya belum betul, nggak paham bacaan salat, maka maunya di tahun baru ini, tahun 2024 ini, tekad kita, resolusi kita adalah mau salat dengan baik dan benar. Karena ada di zamannya Nabi orang yang sudah sholat puluhan tahun gak diterima sholatnya sama sekali. Kenapa? Gak benar sholatnya, gak khusyuk sholatnya, gak betul bacaannya. Gimana Allah bisa terima sholat orang-orang yang seperti itu? Maka teman-teman semua kita minta sama Allah, Allah bantu kita untuk betul-betul dalam melaksanakan sholat kita dengan bacaan yang betul, dengan pemahaman yang betul, dengan gerakan yang betul, insya Allah. Begitu ya teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Secara singkat saya sudah membahas surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan.